Bapak Ibu, kita memasuki minggu yang pertama. Dan satu kesempatan yang baik. Saya akan membuka di minggu pertama ini dengan subtema dari tema utama kita, yaitu Kristus dasar hidup kita. Kristus dasar hidup kita. Di dalam Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan bacakan dalam terjemahan yang baru, Bapak dan Ibu sekalian bisa mengikuti di terjemahan yang lama. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Mari saya tunggu sampai duduk. Baik. Demikian firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman, sebagaimana telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak dan Ibu sekalian, saya akan menguraikan ayat firman Tuhan ini kepada kita dan memberikan kepada kita penjelasan berdasarkan teks ini. Sehingga dengan demikian maka kita dapat memahami secara dalam apa yang dimaksudkan dari bagian firman Tuhan ini. Bapak dan Ibu sekalian, di dalam bagian firman Tuhan ini sekali lagi kita akan melihat bagaimana orang percaya itu betul-betul diinginkan Tuhan untuk memberi dirinya berakar dan memiliki fondasi, memiliki kekuatan, memiliki buah, itu yang bersumber dari Kristus. Hasil akhir yang akan kita harapkan dari khotbah pagi hari ini, kita menjadi orang yang berakar kuat di dalam Yesus melalui doa, melalui firman, dan melalui mempraktekkan Alkitab. Jadi melalui doa, melalui firman, melalui persekutuan, melalui praktek kita berakar. Kemudian fondasinya itu Yesus menjadi pusat. Kemudian kekuatan kita adalah terletak kepada firman. Karena Injil adalah kekuatan kita dan ada buahnya, ada hasilnya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kata Kristus, coba perhatikan beberapa bagian, dikembalikan ke ayat 6. Ada beberapa kata, kembalikan ke ayat 6. Ya, kamu telah menerima Kristus. Kristus di situ, di dalam terjemahannya, yaitu adalah yang diurapi. Itu menunjuk kepada Mesias atau penyelamat yang diutus Allah, bukan tokoh biasa. Nah, Yesus itu menunjuk kepada pribadi Tuhan yang menyelamatkan. Dia adalah pribadi yang menebus dosa manusia. Dia masuk dalam sejarah manusia. Lalu berturut-turut ada disebut di sana adalah menerima Kristus Yesus. Lalu ada kata Tuhan. Itu adalah kalimat yang berjejer tapi dia mempunyai penunjukan kepada pribadi. Pribadi yang saya sudah jelaskan tadi bahwa makna Kristus adalah yang diurapi, makna Yesus artinya Tuhan yang menyelamatkan, dan makna Tuhan di situ adalah pemilik atau penguasa atau pemilik mutlak kehidupan kita. Jadi dengan kata lain, dia bukan hanya sekedar juru selamat, tapi dia adalah pengendali daripada hidup kita. Jadi karena itu Bapak dan Ibu sekalian, kita melihat di sini dasar-dasarnya begitu jelas dan begitu kuat. Nah, karena itu pagi hari ini saya akan membagikan kepada kita, di bagian pendahuluan ini saya mau mengatakan bahwa awal tahun ini selalu kita berpikir tentang apa fondasi yang kita jalani. Karena fondasi itu akan menentukan arah, bukan hanya arah, kalau bicara fondasi berarti bangunan yang kita bangun. Ya. Jadi apapun yang hendak kita bangun, jangan kita lupakan bagian yang penting ini yaitu
fondasinya. Nah, biasanya fondasi baru itu selalu berpikir, apa resolusi baru? Nah, apa resolusi baru? Re itu artinya kembali, solusi itu dari kata solvere, artinya melepaskan atau menyelesaikan. Nah, kalau kita bicara tentang resolusi, artinya adalah keputusan untuk menyelesaikan sesuatu itu dengan tuntas. Dan itu tidak bisa kita lakukan tanpa punya dasar, tanpa punya fondasi. Jadi waktu kita bicara resolusi untuk hidup saya, untuk menjalani tahun 2026 ini, dasarnya harus betul-betul dibangun di atas sebuah dasar, mengambil keputusan secara sadar dan melakukan dalam bentuk tindakan nyata itu diarahkan oleh siapa? Bukan saya diarahkan oleh pikiran saya, tapi diarahkan oleh pikiran Kristus. Jadi pikiran Kristus itu mewarnai pikiran saya. Karena apa yang ada di pikiran kita itu yang menggerakkan kita. Nah, karena itu Bapak Ibu, kita juga di dalam tahun yang baru, kita punya harapan baru yang sudah kita tuliskan kemarin. Kita punya rencana baru, tapi pertanyaannya sebenarnya bukan pada persoalan kita punya resolusi baru, kita punya harapan baru, kita punya rencana baru, tapi pertanyaannya dasar apa yang kita pakai dalam hidup yang kita bangun itu tadi? Dasarnya apa? Itu pertanyaannya. Karena hidup yang dibangun itu tidak boleh salah dasarnya. Ya, mungkin tampak kuat di awal, kelihatannya baik-baik saja, tapi akan runtuh di tengah jalan. Kalau orang bangun rumah, fondasi harus kuat. Kalau perlu distros itu sampai dilubangi sekian meter, 2 meter, 3 meter, lalu besi dimasukkan, setelah dianyam besinya dimasukkan, lalu setelah itu dicor. Setelah dicor baru di atasnya dipasang lagi itu adalah rangka cakar ayam, baru kemudian naik lagi besi 6. Ya, ada 3, biasanya kadang-kadang 8 untuk lebih kuat. Dan kalau fondasinya lebih tinggi kita bangun, maka harus lebih kuat tiang-tiang penyangganya. Kalau seandainya rumah kita bangun, mesti harus ada minimal itu adalah 9 tiangnya. 3 kiri, 3 kanan, 3 tengah, 3 di sebelah kanan. Nah, masing-masing saling bersambung, saling terangkai satu dengan yang lain. Tapi kalaupun tiang-tiang ini dibangun dengan besi-besinya, kemudian ada kolom-kolomnya dan dicor, tapi dasarnya, fondasinya tidak kuat, maka ada batu mestinya di sana, ada semen, ada rangka besi yang sudah merangkai semuanya, maka tidak mudah goyah. Tapi kalau itu tidak ada, walaupun besinya besi 12, besi 16, itu akan roboh karena dia tidak punya topangan dari dasar yang kuat. Demikian juga dengan kerangka baja, sama dulu dicor dulu landasannya, kemudian besi di situ diletakkan, lalu plat-platnya sudah ada, dia punya baut-bautnya, sehingga waktu dibangun itu rangka bajanya itu tinggal dibaut dari fondasi yang ada, sehingga kalau goyang itu dia akan mampu untuk menopang berapapun berat yang ada di atasnya. Nah, orang teknik sipil lebih tahu lagi kalau seandainya pergerakan dari sebuah bangunan sampai 12 lantai, 15 lantai itu kenapa tidak roboh? Karena ada bagian yang biasanya itu disisakan untuk bisa pergerakannya itu bisa agak lebih elastis. Nanti orang teknik sipil, saya tidak bisa menjelaskan, Marcel yang bisa jelaskan. Karena saya tanya dia jelaskan gampang, saya jelaskan susah. Ya. Nah Bapak Ibu sekalian, maka walaupun kita punya resolusi, upaya untuk melakukan sesuatu dan kemudian mengerjakan secara nyata, walaupun ada harapan baru, walaupun ada rencana baru, tapi kalau kita tidak punya dasar yang kuat, rencana-rencana ini akan ambruk, harapan-harapan ini akan ambruk, resolusi kita akan ambruk. Tapi dia akan kuat, harapan itu kuat, resolusi itu kuat, dan apa yang kita impikan itu menjadi berhasil, kalau landasannya itu kuat, dan landasannya adalah Kristus. Maka suka atau tidak, hidup kita setiap hari harus dengan Kristus. Suka atau tidak, maka setiap hari kita harus dipandu oleh firman Allah. Suka atau tidak, firman Allah harus bagian yang kita hidupi setiap hari. Itu rahasia berhasil. Itu rahasia tidak goyang. Itu rahasia tidak ambruk. Maka saya katakan sekali lagi dalam kalimat sederhana. Kalau kita membangun harapan kita, resolusi hidup kita, dan rencana-rencana baru kita di atas dasar dari Yesus Kristus dengan cara apa? Dengan cara sederhana bilang begini, Tuhan saya mau membangun semua hal ini itu dengan tuntunanmu. Saya mau membangun semuanya ini dengan tidak melepaskan diri dari Engkau.
tidak lepas dari firman-Mu, tidak lepas dari doa kepadamu, tidak lepas dari persekutuan dengan Engkau, tidak lepas dari segala hal yang aku lakukan, aku minta pertimbangan-Mu. Maka percayalah, ini akan berhasil. Ini akan berhasil. Nah, Bapak Ibu, melalui firman Tuhan pagi hari ini yang kita telah baca, ada 3 alasan mengapa Kristus menjadi dasar hidup kita. Mengapa? Yang pertama, alasannya adalah Kristus adalah awal dari hidup kita dan arah dari hidup kita. Dia awal, dia alfa dan omega. Jadi dia yang berkuasa dari awal kehidupan kita sampai kepada akhir kehidupan kita. Maka kalau dia yang menjadi awal dari kehidupan kita, maka dia menjadi prioritas utama dalam hidup kita. Itu sebabnya alasan mengapa kita harus membangun kehidupan kita di atas dasar Kristus. Karena dia adalah penguasa kehidupan dari awal sampai akhir dan dia yang memberikan arah hidup kita. Yang menjadi kompas bagi kita. Seseorang mahasiswa itu dia kehilangan arah waktu dia naik gunung di Gunung Slamet. Lalu karena dia bingung mau kemana, dia kemudian membuat video dan mengirimkan ke keluarganya. Dia katakan satu kalimat, saya tidak tahu kemana saya akan pergi, saya tidak tahu arah sekarang. Saya heran, biasanya para pendaki itu harusnya minimal punya kompas. Tapi sekalipun dia mungkin ada bawa, tapi dalam kesaksian itu dia tidak tahu dia di posisi mana dan kemana. Dan tidak tahu jalan arah untuk pulang. Tidak tahu jalan arah untuk pulang. Nah inilah gambaran orang hidup, menjalani hidup. Tidak punya kompas, tidak punya arah yang jelas. Tidak bisa tahu kemana dia pergi dan akan pulang kemana dia. Dia tidak tahu arah untuk pulang. Tidak tahu. Dia juga tidak tahu apakah dia sudah mencapai puncak atau tidak. Dia tidak tahu, dia berputar-putar di sekitar Gunung Slamet. Dan itu baru kemarin, ini beritanya diberitakan. Karena itu Bapak Ibu, supaya hidup kita ini terarah dan jelas, maka kita harus membangun dasar dari hidup kita mengawali tahun ini itu di atas dasar Kristus. Alasannya itu, karena dia yang awal dan yang akhir, yang memimpin, mengarah hidup kita sepanjang tahun 2026 ini. Itulah sebabnya dikatakan, kamu telah menerima Kristus. Di dalam gramatika atau di dalam tata bahasa, ini adalah peristiwa yang disebut dengan sudah lampau, auris. Ini sudah lampau. Peristiwa tentang menerima Yesus itu adalah peristiwa yang sudah pernah kita alami. Dan itu berarti tidak perlu lagi kita sanksikan bahwa kita sudah menerima Yesus secara pribadi, kecuali kita belum percaya. Maka kalau demikian, Kristus yang sudah pernah dan sudah kita alami menerima dia secara pribadi, sekarang ini dialah yang akan terus mengawal kita dalam perjalanan itu dan mengarahkan. Kalau kita terus berkomunikasi, berinteraksi dan membangun relasi intens dengan dia. Ya, intens dengan dia. Kamu menerima pribadi Kristus Yesus sebagai Tuhan. Saya ulang lagi, Yesus yang diurapi, Yesus juru selamat, Tuhan adalah penguasa hidup kita. Maka kalau dia adalah Tuhan yang menjadi juru selamat, bahkan ditekankan dia adalah Kyrios, penguasa hidup, maka kita tidak lagi berjalan dengan hidup kita sendiri. Tapi berjalan di dalam Kristus sebagai penguasa hidup kita. Nah banyak orang mau Yesus sebagai juru selamat untuk hidupnya. Tapi tidak mau Yesus sebagai Tuhan untuk hidupnya. Aneh ini. Dia mau didoakan dalam nama Yesus sembuh, tapi tidak mau Yesus sebagai Tuhan dalam hidupnya. Dia mau didoakan supaya hidup usahanya diberkati, tapi dia tidak mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Banyak yang seperti ini. Hanya mau Yesus di dalam dunia saja, tapi tidak mau untuk kehidupan yang kekal. Maka dikatakan oleh Alkitab, kita tidak hanya menaruh percaya kita kepada Yesus yang di dalam dunia ini saja. Tapi kita juga menaruh percaya kita kepada Yesus karena dia adalah Tuhan dan Juru Selamat yang menghantar kita kepada kekekalan. Ya, alangkah malang nasib orang yang hanya mau didoakan supaya hidupnya sukses.
tapi tidak mau dipimpin hidupnya untuk diselamatkan dengan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu Paulus itu berkata, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Itu. Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Artinya, jangan pernah bergeser. Cara berpikir kita, cara bekerja kita, cara mengambil keputusan kita harus berjalan di dalam Kristus. Hendaklah hidupmu, seluruh aspek kehidupan kita berjalan dengan cara berpikir, dengan cara pikir Kristus, dengan bekerja, ingat selalu akan apa tuntunan Kristus, dan setiap keputusan itu dipertimbangkan. Ini memenuhi harapan Yesus atau tidak. Jadi penerapannya, jika Kristus adalah Tuhan, maka tidak ada area dari hidup kita yang dikecualikan untuk Dia bekerja. Artinya dalam bahasa yang positif, seluruh lini hidup kita, mulai dari kita menjalani bagaimana menoto waktu kita, bagaimana kita menoto kesehatan kita, bagaimana kita menoto keuangan kita, bagaimana kita menoto keluarga kita, itu kita ingat dan dipandu di atas dasar dari Yesus Kristus. Saya mengawali tahun, saya kaget. Saya tiba-tiba angkat tempat tidur, awalnya aman. Setelah angkat yang kedua kali, cari kacamata ibu, itu waduh saya selama hari Jumat malam sampai dengan pagi itu, saya tidak bisa bangun dari tidur. Jadi Marcel tarik saya, baru bisa duduk. Ibu tarik saya, baru bisa duduk. Puji Tuhan, ya malam hari itu saya istirahat. Nah saya ada chat teman karena memberikan laporan keuangan tentang perkembangan pengumpulan dana bagi Natal Kota Malang. Saya tugasnya di wilayah sekecamatan Klojen mengkoordinir. Jadi saya kasih laporan tentang keuangan yang terakhir, jumlah yang sudah diperoleh begitu. Lalu dia ucapkan, tetap semangat Pak dan selalu sehat. Saya bilang, saya kurang sehat. Jadi saya kurang sehat. Ada apa? Sakit. Langsung dikirim malam hari itu, pukul 10.22 dikirim obat. Kirim obat itu minum 3 malam, minum 3 pagi. Padahal besok paginya setengah 8 sampai jam 12, saya memimpin acara retreat di Batu. Retreat pemuda remaja di Batu. Jadi dari setengah 8 sampai dengan, saya sudah berpikir kalau seandainya pagi saya sudah tidak kuat, saya akan telepon supaya saya diganti oleh mereka. Tapi yang kedua saya bilang sama ibu, mungkin besok saya akan pergi dengan Marcel. Dia yang nyetir biar saya bisa jalan. Pagi hari saya bersyukur Tuhan kasih kekuatan, itu sudah lebih baik. Nah, kalau diperkirakan 100% mungkin sekitar 85-90% kondisi saya sudah membaik. Nah, ini berarti saya diajar untuk berhati-hati lagi. Kenapa? Doa saya, salah satu permohonan saya itu di 2026 diberi kesehatan yang terbaik. Tapi diberi kesehatan yang terbaik, sekarang aku harus mengukur diri. Pak Adi itu sudah tidak muda lagi, usianya sudah setengah abad. Jadi perlu untuk noto awak, noto kemampuan. Nah itu kalau didorong itu tempat tidur itu kira-kira 100 kilo. Ya kan enggak sumbut dengan kekuatan orang yang sudah mulai berkurang, apalagi pernah kejetit. Jadi kita dalam hidup memang kita serahkan kepada Tuhan, tapi harus bijak-bijak. Nah saya sudah mulai mengevaluasi diri di awal tahun. Ya. Karena itu aplikasi dalam kehidupan kita, seluruh area itu harus disenter, harus diarahkan. Termasuk diberikan hikmat, cara bertindak, cara berpikir juga sudah harus lebih bijak. Ya, Bu Marina selalu ingatkan saya, apa itu sudah umur. Kadang-kadang itu antara nyadar ini kondisi fisik dengan semangat itu, semangat masih muda, tapi tenaga sudah berkurang. Nah, gitu. Harus jaga awak. Jadi jangan nyalakan Yesus di sana. Makanya saya bilang begini, kalau kita mengalami persoalan dalam hidup, deteksi dulu. Ini masalah karena orang lain, yang kedua ini masalah karena diri saya, atau ini masalah karena setan. Karena Tuhan tidak pernah datangkan masalah. Nah kadang-kadang orang seringkali menyalahkan Tuhan padahal itu salahnya dewi. Ya kan? Karena kurang bijak, karena kurang kurang bisa mengatur dengan baik kehidupan, akhirnya
Ya, jadi mengalami seperti ini dan seperti itu. Ya. Bapak dan Ibu, puji Tuhan. Jadi ini bagian yang pertama. Mengapa Yesus harus menjadi dasar bagi kita untuk menjalani hidup? Khususnya di bulan Januari itu menjadi perbincangan kita. Ya karena dia yang adalah awal dan akhir yang akan arahkan hidup kita. Itu yang pertama. Ya. Dia awal dan akhir. Berarti perjalanan kita dari tanggal sekarang sampai nanti di akhir hidup kita dan khususnya di akhir tahun. Itu Tuhan tuh sudah tahu perjalanan hidup kita itu seperti apa. Karena dia Maha tahu. Nah karena itu kalau mau dapat bocoran, lebih sering dengan Tuhan. Lebih dekat dengan Tuhan. Supaya dapat bocoran. Ya apa perjalanan hidup saya. Dan dia yang arahkan. Ya, sekali lagi. Karena dia yang awal dan akhir dan tahu perjalanan kita, maka orang yang tahu rahasia hidup kita, meskipun kita harus lebih dekat dengan dia. Supaya kita itu bisa diarahkan sesuai dengan maksudnya dari Tuhan. Nah yang sekarang yang kedua. Landasan yang kedua, mengapa kita menjadikan Yesus sebagai Kristus sebagai dasar hidup kita. Yang kedua adalah karena dengan menjadikan Yesus sebagai dasar atau Kristus sebagai dasar bagi kita bisa tahan uji. Kita bisa tahan uji. Bedakan dengan tahan uji atau tahan cobaan. Ya. Ujian dengan cobaan beda ya. Ujian itu adalah latihan untuk kita bisa naik. Kalau cobaan itu kadang-kadang lebih bersifat negatif. Tapi apakah itu ujian? Apakah itu cobaan? Kalau cobaan itu berasal dari setan. Cobai. Tapi kalau ujian, ini Tuhan memberikan kita latihan iman supaya kita itu meningkat dari segi kualitas. Kalau cobaan itu lebih banyak urusannya adalah untuk menghancurkan kita. Dan karena itu Bapak Ibu, baik ujian maupun cobaan, karena kita membangun dasarnya di atas dasar Yesus Kristus, di atas Kristus kehidupan kita sepanjang tahun ini, maka kita menjadi tahan uji. Dalam bahasa yang lebih lebih gaulnya, kita jadi orang tahan banting. Tahan banting. Dan mentalnya seperti mental bola kasti. Mental bola kasti itu makin dipukul makin melambung. Tapi kalau mentalnya adalah mental telo, itu dia itu waktu digodok itu langsung belenyek gitu kan. Waktu masih belum dimasak, waduh, kita kalau seandainya banting itu keras kan? Keras. Tapi setelah dia didang, direbus, yang terjadi apa? Belenyek. Mentalnya rapuh. Ya, maka Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita misalnya menghadapi persoalan di sepanjang tahun ini, apakah itu dalam bentuk cobaan atau itu adalah ujian hidup kita, ujian bersifat positif ya, sama seperti orang sekolah. Kalau orang sekolah tidak pernah ada ujian, orang tidak bisa ngukur sejauh mana dia menguasai materi. Tidak bisa ngukur juga bagaimana prestasinya berbeda dengan yang lain. Nah, maka hidup kita, kualitas kita akan terlihat nanti, nilai kita ada di mana. Nilai kerajinannya tambah atau tidak. Nilai kedekatan dengan Tuhan melalui firman, persekutuan, ibadah, melalui pemberiannya kepada Tuhan makin meningkat, konsisten atau tidak, dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu sekalian, ini yang dimaksudkan. Kalau kita membangun dasar hidup kita di atas dasar Yesus Kristus, maka karena kita itu disebut oleh Alkitab berakar di dalam dia. Berakar itu makin dalam, makin nancap. Makin besar goncangan, makin kuat akarnya. Makin kuat akarnya tidak mungkin tumbang. Kalau tidak terjadi tumbang, berarti kita berhasil untuk bertahan menjalani hidup. Nah karena itu Bapak dan Ibu, Alkitab kita memakai dua istilah di dalam ayat yang tadi kita baca. Paulus memakai dua gambaran, berakar di dalam dia. Naikkan. Ayat 7. Nah, hendaklah kamu berakar di dalam dia. Dan dibangun di atas dia. Ini dua istilah dipakai. Dunia pertanian atau dunia perkebunan. Dan yang kedua adalah dunia masalah bangunan. Jadi Paulus memakai dua gambaran berakar di dalam dia. Gambaran tanaman itu, akar itu tidak terlihat. Terlihat atau tidak akar? Tidak kan? Tidak terlihat akarnya. Tidak pernah dipuji. Yang dipuji itu pohon yang muncul. Padahal akarnya kalau tidak sampai nancap itu bisa tumbang dan kemudian sudah tidak ada lagi kebanggaan apa-apa. Nah karena itu Bapak dan Ibu,
Yang menentukan hidup dan mati kita, sekali lagi. Yang menentukan hidup dan mati kita adalah akar rohani kita. Boleh diulang kalimat saya? Yang menentukan hidup dan mati kita adalah akar rohani kita. Boleh diulang? Yang menentukan hidup dan mati kita adalah akar rohani kita. Nah sekarang pertanyaannya, akar rohani kita itu apa? Doa. Jadi kalau ibu berdoa, bapak dan ibu sekalian berdoa, itu berarti akarnya itu makin mancap. Yang kedua adalah firman. Bapak dan ibu itu selalu ada waktu untuk firman Tuhan. Membacakah, mendengarkah, dan kemudian diberkati seperti ini, itu bagian daripada kita berakar. Kemudian relasi dengan Tuhan secara pribadi. Bisa dalam bentuk doa dan puasa, itu juga bisa menjadi relasi yang dilakukan. Karena itu mari sepanjang tahun ini jadwalkanlah minimal 1 kali dalam 1 bulan. Ambil waktu untuk berdoa dan berpuasa. Itu adalah cara kita berakar secara dalam. Ya, cara kita berakar secara dalam untuk bisa membangun sedemikian kuat akar kita. Jadi tanaman dengan akar yang dangkal itu cepat tumbuh tapi cepat layu. Tapi tanaman yang berakar secara dalam, dia memang pelan tumbuhnya, tapi dia bertahan lama. Ya, dia bertahan lama. Cepat layu, itu gambaran orang yang tidak berakar kuat. Tidak ada waktu doa, tidak ada waktu membaca firman, tidak ada waktu untuk dia membangun relasi dengan Tuhan secara pribadi. Ini makin melemah dia secara rohani. Jadi dibangun di atas dia, yang kedua secara berakar, setelah berakar adalah dibangun di atas dia. Itu gambaran bangunan, fondasi tidak bisa diganti setelah bangunan berdiri. Tidak bisa. Kalaupun bisa, ya makanya saya bilang sama tukang, kalau sudah terlanjur berdiri sudah suntik lagi. Suntik aja. Hanya dengan cara itu untuk bisa kuat, memperkuat yang lain. Suntik lagi. Ya. Jadi dari tiang samping, itu dari tiang yang sudah ada sebelumnya, ditambah lagi dengan tiang yang baru. Itu disuntik. Sehingga kekuatannya mau bangun berapa kekuatan lagi untuk membangun di atasnya, itu bisa dilakukan. Jadi fondasi tidak bisa diganti setelah bangunan berdiri. Yesus berkata, siapa yang mendengar firman-Ku dan melakukannya, ia seperti orang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu. Maka orang yang berdoa, orang yang dengan firman, orang yang bangun relasi dengan Tuhan, disebut sebagai orang yang menuju kepada kebijaksanaan. Jadi bijak. Jadi kebenaran ini penting. Masalah hidup tidak menghancurkan kita kalau dasarnya adalah Yesus Kristus. Tapi kalau dasarnya tidak dibangun di atas Yesus Kristus, maka dia akan gampang runtuh, gampang rubuh. Ya, anak-anak muda menghadapi persoalan-persoalan hidup, jangan lepas dari Yesus, jangan lepas dari firman-Nya, jangan lepas dari ibadah dengan dia, jangan lepas dari persekutuan dengan dia, karena itu kekuatan kita untuk tidak gampang rapuh, untuk menghadapi situasi dunia. Yang ketiga, yang terakhir. Jadi tadi dari awal, mengapa kita membangun dasar hidup kita di atas dasar Yesus Kristus? Ya, dia adalah penguasa hidup kita. Yang pertama adalah, karena apa? Sekali lagi, karena ini harus ulang lagi. Karena Kristus adalah awal dan akhir yang mengarahkan hidup kita. Ya, awal sampai akhir itu yang mengarahkan hidup kita. Itu yang pertama. Awal dan akhir, alfa dan omega. Ingat aja itu. Alfa dan omega. Dia adalah alfa dan omega yang tahu perjalanan hidup kita dan yang mengarahkan kita. Yang kedua adalah, mengapa kita membangun kehidupan kita di atas dasar Kristus? Karena itu yang dapat membuat kita tahan uji. Itu yang bisa buat kita tahan uji. Jadi ingat tadi yang pertama, awal dan akhir, karena dia yang berkuasa, dia yang arahkan hidup. Yang kedua, kalau kita membangun di atas dasar Yesus Kristus, kita jadi tahan uji, tahan banting. Ya, jadi supaya kita pulang ini bahwa firman Tuhannya jelas. Ya. Awal akhir hidup saya Tuhan arahkan. Karena itu saya bangun hidup saya di atas dasar Kristus. Yang kedua, supaya saya kuat dan tahan uji menghadapi cobaan sepanjang tahun ini,
Saya harus membangun dasar hidup saya di atas dasar Kristus. Nah, yang ketiga dan yang terakhir adalah mengapa saya membangun kehidupan saya? Kita membangun kehidupan kita di atas dasar Kristus karena dengan demikian iman kita menjadi teguh. Ya, iman kita menjadi teguh dan hati kita penuh syukur. Coba lihat di dalam bagian ini. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Coba diulang kalimatnya. Hendaklah kamu bertambah teguh. Bertambah dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi dua yang perlu digarisbawahi di sana. Di bagian terakhir. Kalau saya membangun hidup saya di atas dasar Kristus, maka yang terjadi adalah iman saya bukan tambah lemah, tapi iman saya bertambah. Bertambah. Iman saya tambah teguh, tambah kuat. Dan hati saya penuh dengan syukur. Jadi kalau orang yang membangun hidupnya di atas Kristus, itu makin banyak ucapan syukurnya yang membuat bergeser itu keluhan, sambat dan lain sebagainya. Jadi Bapak dan Ibu nikmatilah sepanjang tahun ini. Kalau bisa diuji, orang yang terus membangun hidupnya dengan Kristus, itu penuh dengan limpah syukur hidupnya. Sekalipun menghadapi situasi itu sulit, dia tetap melimpah dengan ucapan syukur dan imannya tambah teguh. Jadi Paulus melanjutkan, bertambah teguh dalam iman, hati melimpah dengan syukur. Perhatikan urutannya. Urutannya dari awal. Pertama adalah berakar, kemudian dibangun, kemudian teguh, dan bersyukur. Ya. Jadi lihat kalimat-kalimatnya. Dibangun di atas dia, ya, teguh, kemudian hati penuh dengan syukur. Jadi berakar di awal, sudah kita lewati ayatnya, kemudian dibangun, itu dua istilah, berakar dalam dunia pertanian, dibangun, maka yang muncul buahnya adalah tambah teguh imannya. Ya. Saya punya kawan namanya Pak Teguh. Dan puji Tuhan, antara nama dengan orangnya juga sama. Nah, puji Tuhan. Kemudian bersyukur. Nah ini. Jadi secara ringkasnya, orang yang berakar di dalam Tuhan melalui doa, melalui firman, melalui persekutuan, melalui ibadah, melalui doa puasanya, kemudian dibangun di atas dia dengan fondasi yang kuat, itu dasarnya kuat, itu firman-firman itu dipraktekkan sama dia, dan Yesus Kristus itu menjadi panduan untuk hidupnya, maka dia penuh dengan keteguhan iman dan penuh dengan syukur. Nah, saya terjemahkan kepada kita. Syukur atau bersyukur itu bukan hasil keadaan, tetapi hasil fondasi yang benar. Jadi ini bukannya sekedar keadaan bersyukur, bukan. Tapi itu ada hasil fondasi yang benar. Hasil fondasi yang benar. Jadi orang yang hidupnya tidak berdasarkan Kristus, itu mudah kecewa. Ya, mudah kecewa dalam hidupnya. Orang yang fondasinya bukan dari Kristus, mudah mengeluh. Mudah menyalahkan Tuhan. Tetapi orang yang hidupnya berdasarkan Kristus, itu tetap percaya saat keadaan sulit. Itu kalimatnya yang dikatakan oleh Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka kan di perapian. Ya, Sadrak, Mesak, dan Abednego lah secara jelas. Dikatakan apa? Sekalipun Allah yang kami sembah tidak menolong kami sekali-sekali tidak akan menyembah kepada patung buatan tangan Tuhan. Itu luar biasa itu imannya. Jadi iman itu adalah bukan hasil keadaan. Bukan hasil keadaan. Tapi itu adalah buah daripada iman kita tadi yang berakar kuat, yang dibangun di dalam Yesus. Itu hasilnya iman kita tambah teguh. Iman kita menjadi tambah kuat. Jadi tidak mudah kecewa, tidak mudah mengeluh, tidak mudah menyalahkan orang, dan apalagi menyalahkan Tuhan. Jadi sekali lagi, bahwa syukur
bahwa keteguhan iman dan hati yang penuh syukur itu adalah hasil dari orang yang berakar, orang yang dibangun di atas Yesus. Jadi cek-cek baik-baik. Mengapa keluhan lebih banyak buat hidup saya? Gampang ngecek. Mungkin saya kurang berakar di dalam Yesus. Mungkin saya kurang dibangun di atas Yesus. Artinya terjemahannya, mungkin saya kurang berdoa. Mungkin saya kurang hidup dari firman. Mungkin saya kurang dalam persekutuan dengan Tuhan. Mungkin saya kurang dalam ibadah. Mungkin saya tidak serius mempraktekkan firman. Makanya iman saya tidak tambah teguh. Makanya iman saya tidak tambah penuh dengan syukur hatinya. Itu gampang ngeceknya. Gampang ngecek. Jadi kalau kita imannya bertambah lemah, berarti kemungkinan besar hubungan dan relasi kita dengan Tuhan itu tidak intens. Gampang ngeceknya. Nah itu Bapak dan Ibu sekalian. Sekarang aplikasi. Jadi 3 bagian yang sudah saya sampaikan tadi. Yang pertama, mengapa saya membangun kehidupan saya di atas dasar Kristus? Karena dia adalah Alfa dan Omega. Dia awal dan akhir, tahu perjalanan hidup saya. Dan karena itu saya diarahkan olehnya. Dan yang kedua, tadi, dengan membangun hidup berdasarkan Kristus, maka iman kita jadi iman yang tahan uji. Kita menjadi orang tahan banting, tahan uji. Dan yang terakhir, kita menjadi orang yang akhirnya beriman teguh dan hati itu melimpah dengan syukur. Sebagai praktek aplikasi bagi kita dalam minggu ini. Ini tolong diperhatikan bagaimana cara secara praktis. Yang pertama, setiap pagi ambil waktu untuk tegaskan Kristus sebagai Tuhan buat hidup saya. Doa secara sederhananya begini, Tuhan Yesus pimpin hidupku hari ini. Aku mau berjalan di dalam Engkau. Bangun pagi, lakukan itu. Tuhan, pimpin hidupku hari ini. Aku mau berjalan di dalam Engkau. Praktek yang kedua, dalam setiap keputusan yang kita ambil, apa saja yang kita ambil di dalam minggu-minggu ini, sebelum bertindak, tanyakan dulu, apakah ini sejalan dengan kehendak Kristus? Ini apakah maunya Engkau Tuhan? Tanya. Maka Tuhan kasih nanti akal budi untuk bisa mempertimbangkan. Dan tiba-tiba begini, doa Tuhan apakah ini sejalan dengan kehendak-Mu? Dijawab, ya sesuai dengan kehendak-Mu. Tidak. Diberikan kita hikmat melalui pikiran, diberikan di dalam hati kita kebulatan hati, ada hati nurani kita. Itu menjadi media yang dipakai Tuhan, dan ada kejelasan kebulatan hati kita, ini langkah saya. Begitu. Kemudian yang ketiga latihannya, latihan untuk ucapan syukur setiap hari. Bagaimana caranya? Catat, apa alasan saya bersyukur hari ini. Kadang-kadang kita lupa, ingatnya keluhannya, tapi lupa syukurnya. Gitu ya. Catat minimal 3 lah, disyukuri, bukan dikeluhkan. Ya, Tuhan memberkati. Gampang ya dipraktekkan. Pertama adalah Tuhan, saya pada hari ini Tuhan pimpin hidup saya mau berjalan di dalam Engkau. Yang kedua, tanyakan pada diri saya, Tuhan pada diri kita, apakah yang saya kerjakan ini itu sudah cocok dengan kehendak-Mu? Beri saya hikmat untuk memutuskan, ini cocok enggak menurut kehendak? Yang ketiga, itu biasakan catat di catatan kita. Apakah di HP kita, di memo kita, catat 3 hal yang menjadi sesuatu yang menjadi alasan kita bersyukur. Ya, sepanjang hari. Tidak usah dicatat keluhannya, ucapan syukurnya aja. Kalau nanti catat keluhannya, nanti hilang ucapan syukur. Ya, dicatat